Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagia jika pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Salam sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 175, bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah peribadatan kita pada saat ini kita awali dan kita dasari dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 10, bait yang kedua, Puji Tuhan Sang Raja. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan yang adalah hukum kasih yang diberikan kepada kita, yang tertulis di dalam Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?"
Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa seringkali kehidupan kita masih jauh dari sempurna di dalam kita mengasihi Allah dan di dalam kita mengasihi sesama. Oleh sebab itu, marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, dan kita nyatakan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan Dosa dari Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama, di muka Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mengakui, menyesali, dan bertobat dari dosa-dosanya. Sebab Allah yang adalah sumber segala kasih karunia memberikan anugerah pengampunan. Dan kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Surat 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Dan kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masukilah kehidupan yang baru, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar kita seturut dengan firman-Nya. Petunjuk hidup baru yang dari Tuhan kita terima melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 2
ayat 16 dan ayat 17. Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kita menerima petunjuk hidup baru, melalui firman Tuhan tadi, kita diajar agar iman kita dinyatakan dalam perbuatan. Marilah kita menyanggupi apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, dengan kita menaikkan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Marilah bersama-sama kita bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Jika pada saat ini kami Tuhan persatukan bersama dengan gereja-gereja dan juga bersama seluruh bangsa Indonesia, kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya melalui ibadah syukur ini kami semakin menghayati bahwa di dalam setiap perjalanan sejarah kehidupan bangsa ini dan juga kami selalu ada campur tangan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, bila kiranya campur tangan Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang bergumul, mereka yang saat ini tengah isolasi, mereka yang saat ini tengah sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan juga kami berdoa agar pandemi yang saat ini masih kami hadapi, Tuhan mampukan kami untuk kami mematuhi protokol, agar kami pun boleh menjaga kesehatan dan juga keselamatan saudara-saudara kami. Berkatilah mereka yang ada di barisan terdepan di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang lain. Saudara-saudara kami yang saat ini mereka tengah berjuang untuk mereka mempertahankan, mengupayakan penghidupan untuk diri mereka. Tuhan berikanlah kelimpahan berkat kepada mereka. Dan juga setiap kerja dan karya kami Tuhan berkati, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya Tuhan memelihara kami dengan cukup. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami
yang saat ini mereka harus belajar di rumah. Anak-anak kami pun menghayati apa yang mereka lakukan di rumah, belajar sebagai satu kemerdekaan intelektual mereka. Mereka tidak terbatas ruang dan waktu untuk belajar demi masa depan mereka, dan juga demi mereka meraih cita-cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di GKJ Ngesrep. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami saluran berkat untuk sesama kami, bukan hanya dalam hal iman, rohani, tetapi juga dalam hal-hal lain. Kami menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan makanan, perhatian, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami percaya Tuhan memakai gereja-Mu ini menjadi saluran berkat bagi mereka. Berkati kami Tuhan, majelis gereja dan keluarga, jemaat Tuhan seutuhnya, para pegawai, karyawan, komisi, kelompok, terlebih di dalam kami sedang melaksanakan program pemanggilan pendeta. Tuhan berikanlah kami gembala. Tuhan utuslah seorang gembala kepada kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini tengah merayakan ulang tahun yang ke-76, walaupun di tengah-tengah pandemi. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga dimampukan untuk memimpin bangsa Indonesia ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, apa yang saat ini oleh umat-Mu naikkan kepadamu, kiranya Tuhan memberi menjawab apa yang terbaik untuk mereka. Dan kini Tuhan akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami semakin menghayati akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami dan juga kehidupan bangsa ini. Terangilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menemukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami membuka hati kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 9 sampai ayat 16. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama.
Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kubur yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah saat yang sungguh membahagiakan bagi kita. Karena saat ini kita mengadakan ibadah syukur memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Tentu saat ini kita tidak hanya beribadah, kita tidak hanya bersyukur begitu saja. Tetapi marilah kita belajar pada sejarah bangsa ini. Melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai pada kemerdekaan. Kita juga diajak untuk mengingat bagaimana para pejuang yang berkorban jiwa, raga, harta, dan juga nyawa. Mereka mengorbankan semuanya itu demi sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita agung dan besar, yaitu bangsa yang merdeka. Dan kita juga diajak untuk mengingat kembali bahwa di dalam bangsa Indonesia ini meraih kemerdekaannya ada campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, kita belajar bahwa kemerdekaan yang saat ini kita rayakan itu bukanlah pemberian, itu bukan gratisan. Tetapi ada sebuah perjuangan besar, ada sebuah perjuangan panjang untuk meraihnya. Dan tentu jika saat ini kita merayakan kemerdekaan ini, kita juga diingatkan. Sebab apa? Sebab kita tidak ikut berjuang. Kita diingatkan bahwa saat ini kita menikmati hasil jerih payah perjuangan para pejuang. Kita merdeka karena ada orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berjuang sedemikian rupa. Dan juga kita diingatkan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tentu disinilah kita harus jujur mengakui. Campur tangan Tuhan bukan hanya pada kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tetapi juga dalam kehidupan setiap kita.
Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, di awal kita boleh membuat sebuah kesimpulan kecil, yaitu bahwa semua yang kita nikmati, semua yang ada pada saat ini, belum tentu itu hasil kerja kita sendiri. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam mewujudkannya. Dan saat ini firman Tuhan yang kita terima menuntun kita untuk mengerti adanya peran pihak lain, adanya peran Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita sudah pernah mendengar, kita sudah tahu bagaimana jalan cerita Yusuf sampai ia di Mesir. Yusuf pada masa anak-anak sampai pada masa remaja atau mudanya, ia mengalami hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Hal yang indah itu karena ia mendapatkan hati dari ayahnya. Ia diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Ia begitu disayangi. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf ini ternyata menimbulkan kecemburuan. Saudara-saudaranya iri hati atas perlakuan istimewa yang diterima Yusuf dari orang tuanya. Dan ternyata perlakuan istimewa dan baik itu membawa Yusuf pada sebuah kesusahan. Menyebabkan Yusuf dibenci. Lalu pada satu kesempatan Yusuf dijual. Sampai pada akhirnya ia sampai di Mesir. Di Mesir pun kesusahan, kesulitan yang dialami oleh Yusuf tidak berhenti. Ia mengalami beberapa kali kesulitan, mengalami kesusahan, sampai akhirnya ia di penjara. Tetapi walaupun mengalami peristiwa seperti itu, baik yang menyukakan hati ataupun yang membuat ia sengsara, Yusuf setia menjalani semuanya itu. Dan benar, setelah kesengsaraan demi kesengsaraan ia alami, Yusuf mengalami masa indah. Ia mengalami kejayaan. Ia menjadi salah satu penguasa di Mesir. Ia bertanggung jawab untuk sebuah kehidupan, bukan hanya bagi bangsa Mesir, tetapi juga bangsa-bangsa di sekitar Mesir. Yusuf menjadi orang yang menyelamatkan bangsa-bangsa yang saat itu sedang kelaparan. Termasuk Yusuf menyelamatkan keluarganya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf menyelamatkan keluarganya, ya disinilah, jika kita bayangkan menjadi sebuah peristiwa yang menegangkan. Sebab Yusuf akan berjumpa dengan orang-orang yang membuangnya. Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah menelantarkan dia dengan menjualnya.
Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jika kita sebagai Yusuf, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saudara menjadi penguasa, saudara memiliki kewenangan, dan saat itu orang yang dulu menganiaya saudara datang minta tolong. Akankah kita bersikap seperti Yusuf atau kita bersikap seperti mungkin selain Yusuf, orang-orang lain yang kadang ketika sedang berkuasa justru menjadi sebuah kesempatan untuk menindas orang lain, apalagi orang-orang yang dulu pernah menyusahkan dia. Tetapi setelah dikasih Tuhan, Yusuf tidak seperti itu. Walaupun ia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah menelantarkan dia dengan menjualnya, Yusuf menampilkan sosok yang bijaksana. Yusuf sosok yang bersahaja dan mengasihi. Nah, disinilah Yusuf menghayati siapa dirinya. Ia menghayati bahwa ia adalah keturunan Yakub. Ia menghayati bahwa ia bagian dari bangsa Israel. Sehingga walaupun ia di Mesir, hidup dalam kepercayaan Mesir, namun itu tidak membuat Yusuf larut. Tidak membuat Yusuf kehilangan identitasnya. Ketika Fir'aun tahu bahwa ia orang Israel, Yusuf tidak menyembunyikan. Ia tetap menampilkan kehidupan yang jujur dan asli. Yusuf tidak kehilangan identitasnya, justru identitasnya itu ia hayati. Bagaimana Yusuf bisa melakukan itu semua? Sebab Yusuf ingat bahwa di dalam ia menjalani kehidupannya, di dalam ia menghadapi semuanya, walaupun saat itu sendiri, tetapi Tuhan menyertai dia. Tuhan senantiasa mengajar, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf. Tuhan campur tangan, saudara-saudara. Nah, atas itu semua, akhirnya Yusuf pun menikmati buah ketaatan dan juga kesetiaan dia. Ia menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Maka dari kisah Yusuf ini kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendirian. Tuhan menyertai. Sehingga jika ini kita kenakan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang punya tujuan hidup ataupun anak-anak yang mempunyai cita-cita yang luhur, mari kita menghayati Tuhan campur tangan. Tuhan tidak membiarkan saudara-saudara semua itu berjuang sendiri. Walaupun mungkin tidak ada yang mendukung, walaupun mungkin lingkungan di sekitar kita tidak kondusif, tetapi percayalah bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai. Lalu apa bentuk penyertaan dan juga
bentuk kebersamaan Tuhan. Tuhan memperlengkapi. Saat itu Yusuf membutuhkan tuntunan, hikmat, bijaksanaan untuk menjaga identitas dan juga untuk menjaga panggilannya itu. Yusuf memperlengkapi apa yang Yusuf perlu. Dan juga selanjutnya, hakikat seseorang yang mengalami penyertaan Tuhan, ketahuilah bahwa penyertaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi penyertaan itu juga harus berguna untuk sesamanya. Yusuf disertai oleh Tuhan, tetapi dalam penyertaan itu, dalam berkat itu, ia pakai untuk sesamanya. Ia menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak hanya berlaku untuk diri kita pribadi, tetapi juga untuk sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat itu bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa di sekitar Mesir dan juga Mesir menghadapi bahaya kelaparan, maka saat ini bangsa-bangsa di dunia menghadapi pandemi. Bahkan jika kita mau teliti lebih jauh, masalah bersama, masalah dunia ini bukan hanya pandemi, tetapi ada masalah-masalah yang lain. Masalah lingkungan, masalah pemanasan global, masalah kemiskinan. Ada banyak hal. Ada banyak persoalan-persoalan yang mestinya itu menjadi persoalan bersama. Dan bagi kita yang ada di Indonesia, persoalan kita ya sama. Kita menghadapi pandemi, kita menghadapi persoalan lingkungan dan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saya tegaskan di sini bahwa setiap kita adalah bagian dari bangsa ini. Oleh sebab itu, keindonesiaan itu melekat di dalam diri kita. Berarti sesungguhnya kita pun juga dipanggil dan kita harusnya memiliki sebuah kesadaran bahwa kita turut bertanggung jawab akan masalah-masalah negeri ini. Tuhan memakai kita tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan kita, gereja ini juga dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan negeri ini. Saudara dan saya, kita semua adalah Yusuf yang sedang dipakai Allah untuk melepaskan bangsa Indonesia ini, untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia kita menuju sebuah kemajuan dan pembaharuan. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, cara kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Merdeka, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur jika saat ini Tuhan mengajar kami bahwa sesungguhnya kami adalah umat Tuhan yang Tuhan panggil dan Tuhan mampukan untuk terlibat di dalam bangsa ini mengentaskan segala persoalannya. Apapun peran kami, apapun fungsi kami, biarlah kiranya Tuhan memampukan kami. Kami mau Tuhan agar kami pun menjadi berkat bagi diri kami, berkat bagi sesama kami. Tolonglah mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan adalah berkat yang luar biasa. Dan Tuhan pun telah memberkati kita dengan banyak hal. Maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita mengungkapkan rasa syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan itu. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita landasi dengan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan inilah wujud kita di dalam memuliakan Tuhan. Bapak Ibu bisa memasukkan dalam amplop lalu menyerahkan ke gereja ataupun bisa melalui transfer. Dan marilah di dalam kita mempersembahkan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika saat ini kami dimampukan untuk bersyukur dan menyatakannya dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami bisa memberikan yang lebih baik lagi. Kiranya melalui persembahan ini menjadikan kelebaran kerajaan Allah di bumi dan juga menjadikan gereja-Mu ini menyatakan pelayanannya kepada sesama.
terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Persembahan kami ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336 bait 1. Indonesia, negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan juga di segala zaman, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Senantiasa nyatakanlah firman, senantiasa jadilah saksi Kristus. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini dan selamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah syukur peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita mengakhiri dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 336 bait 2, Indonesia, negaraku.
bangsa